Diam kamu, diam. Diam, enggak usah. Kapolsek Begandon AKP Zainal Arifin bersama anggotanya berhasil membubarkan panggung hiburan musik di Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Selasa 17 Agustus 2021 malam. Pembubaran hiburan itu karena melanggar ketentuan PPKM sekalipun acaranya untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Sempat terjadi ketegangan antara petugas polisi dengan kepala desa setempat. Video kejadian tersebut tersebar di grup-grup WA hingga foto-foto screenshot videonya tersebar di media sosial. Di video terlihat Kapolsek dan beberapa anggota berada di panggung untuk meminta hiburan dihentikan. Hampir terjadi adu fisik antara Babin Kamtibmas dengan kepala desa setempat, namun segera dilerai Kapolsek. Para pemuda yang berada di depan panggung pun hendak merangsek naik panggung, namun seorang polisi langsung mencegahnya sehingga keributan bisa dicegah. Kapolres Kendal AKBP Yunir Arifianto saat dikonfirmasi melalui HP pada Rabu kemarin mengaku sudah menerima laporan kejadian tersebut. Tindak lanjut kejadian ini akan dilakukan secara humanis terlebih dahulu. Upaya pembubaran yang dilakukan oleh Polsek sudah seharusnya dilakukan dan semestinya dilakukan karena ini untuk menghindari transformasi lokal terpaparnya virus COVID di lokasi tersebut. Sudah semestinya dilakukan oleh yang dipimpin oleh Kapolsek tersebut, kami benarkan dan semoga masyarakat dan warga di desa tersebut yang mengikuti acara tidak ada yang terpapar COVID-19. Sementara itu, Kepala Desa Kebonagung Widodo meminta maaf kepada semua pihak atas kejadian tersebut. Hal itu terjadi karena miskomunikasi karena pada dasarnya pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warganya supaya mematuhi aturan dan protokol kesehatan. Kami dari bagi konsorsium misalkan sampai terjadi kebiasaan seperti itu saya memiliki rencana sendiri. Maaf atas kejadian yang kemarin malam. Itu mungkin miskomunikasi antara Kades dan pihak penanganan COVID. Sebenarnya saya sendiri pun menyesal dengan kejadian itulah. Karena apa? Tidak ada yang berani, misalnya kita sama-sama penanganan COVID malah menentang, itu nggak ada. Malah kita ke depannya bagaimana solusinya agar cepat-cepat selesai masalah COVID ini. Tapi dengan cara kita berbeda masing-masing, karakter kita berbeda. Saya contoh seperti inilah. Saya untuk menyelesaikan desa yang lain desa, mungkin saya nggak bisa. Seperti Pak Malik untuk menyelesaikan di desa saya mungkin juga nggak bisa. Kita punya karakter sendiri-sendiri, bagaimana sosialisasi ke warga. Paling susah itu sosialisasi ke warga. Dengan kejadian yang kemarin, saya sendiri tidak pernah memberikan izin. Bahkan desa atau memberikan izin atau bukan itu enggak ada. Dari jam 1.30 saya itu mengantar warga saya di Semarang. Pulang saya maghrib. Dan saya punya bukti kalau habis maghrib itu saya masih perjalanan di tol. Masih ada tamu lagi warga saya yang mau minta izin punya hajatan nanti bulan depan. Saya pun belum bisa mengizinkan. Karena apa? Karena masih ada PPKM berlanjut, perpanjangan PPKM. Dan setelah saya itu jam 7:30 saya mandi, saya mungkin agak bagaimana gugup atau apalah, mungkin timbul bagaimana capeknya seorang Kades lah. Karena apa? Semua tumpuan masyarakat itu ke Kades semuanya, tidak terkecuali, semuanya ke Kades. Jadi bagaimana kok ada laporan warga, Pak ada rame-rame, saya pun nggak sengaja langsung saya datang ke situ. Ternyata mungkin ada miskomunikasi. Yang saya lihat itu pas saat saya naik panggung itu yang di atas itu kok bukan Pak Kapolsek atau bukan Babin Kamtibmasnya Kebonagung. Ternyata Babin Kamtibmasnya Ngampel Wetan
Sudipayung dampak. Mungkin andekan ada miskomunikasi atau pemberitahuan ke saya lah. Misalnya kalau mau masuk, Pak ini warga jenengan ada dangdutan atau apa, tetap saya perhentikan. Tidak mungkin saya izinkan lah, saya tahu sendiri. Saya menangani COVID itu sudah 1,5 tahun. Jenengan dulu pasti tahu lah Kebon Agung bagaimana ramainya dangdutan. Setiap tahun itu berapa kali di lapangan. Sekarang dengan adanya COVID ini tidak pernah ada. Jangankan kok dangdutan. Selama ada PPKM tidak ada orang yang punya hajatan. Tanyakan pada